News and Rhythm Radio. Utara, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP USU, dan dipancarluaskan melalui NR Radio dari website www.newsandrhythm.com. Program ini didukung sepenuhnya oleh Sekretariat DPRD Sumatera Utara, dan Anda pendengar NR Radio dimanapun berada bisa ikut berdiskusi interaktif bersama kami dimanapun. Melalui WA juga bisa dari nomor WhatsApp 0813 6109 3928 atau meninggalkan tanggapan melalui pertanyaan di kolom komentar sosial media kami. Karena saat ini kegiatan kita diselenggarakan secara live. Kegiatan hari ini diselenggarakan langsung oleh News and Rhythm Radio berkolaborasi bersama Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara, disiarkan langsung dari FISIP USU. Acara hari ini edukatif dan juga informatif sekali pastinya, karena kita akan membahas tentang mahasiswa di era digital, kritik berpolitik, cerdas bermedia, sehat berdemokrasi. Boleh beri tepuk tangannya untuk kita semua terlebih dahulu. Baik, kita Bapak Dr. Hatarido SMSP, sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik. Yang kami hormati pula di sini sudah bersama dengan kita Bapak Haji Salman Al-Farisi LCMA, Wakil DPRD Sumut. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sedikit saya memperkenalkan Bapak Salman hari ini yang sudah berhadir bersama kita, yang akan berdiskusi interaktif bersama kita juga. Bapak Salman merupakan lulusan dari Fakultas Dakwah dan Leadership Universitas Kebangsaan Malaysia nih ya Bapak, ya benar ya. Bapak Salman juga merupakan anggota DPRD Kota Medan, menjabat 2 periode dari fraksi PKS, dan saat ini aktif sebagai anggota DPRD Sumut, terpilih untuk periode 2000 sampai di 2029 nantinya ya Bapak ya. Selamat datang Bapak Davis. Wakil ketua. Wakil ketua DPRD Sumut. Baik adik-adik, silakan nanti manfaatkan untuk dapat berdiskusi dengan Pak Salman. Sekali lagi Bapak izin saya untuk membuka dulu kegiatan kita pada hari ini. Jadi adik-adik sekalian, di tengah derasnya informasi, media sosial itu bukan hanya tempat untuk mendapatkan informasi, tetapi juga jadi ruang untuk menyampaikan pendapat nih, membangun opini, bahkan mempengaruhi arah pembicaraan publik. Pertanyaan yang menjadi pertanyaan besar bagi kita saat ini adalah bagaimana mahasiswa itu bisa kritis terhadap politik tanpa terjebak dari provokasi, dan bagaimana teknologi digital dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk ikut menentukan masa depan demokrasi. Untuk itu hari ini kita akan berdiskusi langsung dengan Bapak Salman Al-Farisi selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan juga nanti akan ditanggapi juga oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Bapak Dr. Hatarido. Dan mungkin kita boleh langsung masuk ke sesi diskusinya nih ya Bapak ya. Mungkin saya akan mulai dulu ke Bapak Salman. Mungkin Bapak boleh sapa dulu adik-adik mahasiswa, izin nih Bapak, nanti kita ada tambahan mahasiswa lagi, cuma mereka beberapa masih ada yang kelas, nanti akan menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang hadir? Baik. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Dr. Hatarido, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati, yang saya muliakan juga Bu Ira ini, Mbak Ira ya, Mbak Ira aja lah ya. Saya juga ngelarang mahasiswa nih Pak, manggil saya Ibu. Ibu ya, harus panggil Mbak, ya, menolak tua ya. Oke. Semangat terus mahasiswa ya. Semangat tadi kan. Semangat ya, semangat Pak. Mereka kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gini semangat nih Pak. Nah, berhubung ini rata-rata mahasiswanya dari FISIP, jadi kalau bahasan-bahasan terkait hal ini mungkin pada semangat, apalagi juga yang hadir bersama kita nih ada dari DPRD Provinsi. Baik Pak Salman, izin saya mulai untuk kegiatan diskusi kita. Mungkin saya mau bertanya terkait perspektif dari DPRD Sumutnya nih Bapak. Seberapa penting sih Pak suara mahasiswa dalam proses politik dan kebijakan publik khususnya untuk Provinsi Sumatera Utara saat ini? Ya,
Alhamdulillah ya, saya berada di sebuah ruangan yang di dalamnya ada para mahasiswa yang memang makanan sehari-hari ya terkait dengan politik, ilmu sosial dan ilmu politik ini saling berkaitan ya. Dan didampingi juga oleh Pak Dekan, Pak Dr. Hatta Ridho, yang juga sudah sangat pakar ya terkait dengan ilmu sosial dan ilmu politik. Ya. Saya juga mau menyampaikan terkait dengan hal yang sifatnya politik ini juga agak grogi juga ini Pak Hatta Ridho ya. Apalagi mahasiswa makan sehari-harinya ilmu politik ya. Dari sisi teori terjun ke lapangan juga udah sering nih saya lihat nih kayaknya. Ya. Terima kasih kepada USU, terima kasih kepada penyelenggara radio NR Radio ya yang sudah menginisiasi kegiatan ini bersama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi anggota DPRD itu adalah fungsi dan tugasnya ada fungsi pembentukan peraturan daerah ini yang paling penting, dan ini sangat menentukan berjalannya pemerintahan dan pelayanan pemerintahan di Sumatera Utara. Ya. Kemudian yang kedua fungsi budgeting atau penyusunan atau penetapan anggaran ya APBD bersama pemerintah provinsi. Kemudian yang ketiga fungsi pengawasan. Dan di DPRD sendiri ada mekanisme karena di dalamnya kan ada 100 orang ya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tentunya dalam mengambil keputusan, baik itu keputusan yang sifatnya pembentukan peraturan daerah yang sudah ingin terjun ya ke politik ya, atau terlibat dalam pengambilan ataupun penetapan keputusan-keputusan yang dilahirkan di DPRD, yang pertama harus menguasai tatip dulu supaya tahu bagaimana mekanisme pengambilan keputusan itu. Ya, saya rasa kalau fisik sudah khatam ya, dokter ya. Kemudian yang kedua, ya, tentunya perlu saya sampaikan dalam hal pengambilan keputusan, rapat-rapat di DPRD itu tidak bisa dilakukan secara tertutup, ya, untuk pengambilan keputusan. Ya. Rapat yang tertutup itu dilakukan bukan untuk pengambilan keputusan. Ya, itu perlu dipahami bersama. Memang ada rapat tertutup, ya, yang tidak bisa dihadiri oleh orang-orang tertentu atau dibatasi ya kehadirannya. Itu rapat tertutup, tapi dalam hal pengambilan keputusan ya seperti pembahasan di komisi-komisi, di badan-badan ya, itu semuanya sifatnya rapat terbuka. Ya, artinya pihak media itu boleh untuk ikut serta meliput atau mengawasi ya, kegiatan rapat-rapat terbuka tersebut ya. Oleh karena itu rapat di badan anggaran terutama yang mungkin banyak dikritisi ya oleh publik ya, seharusnya apalagi dari fisik USU ya, mahasiswa yang ingin ya, membuat sebuah analisa ya, terkait dengan berjalannya proses politik di rapat badan anggaran itu boleh mahasiswa diutus oleh dekannya, diutus oleh universitasnya, oleh fakultasnya untuk hadir di situ. Tetapi tentunya tidak memberikan suara karena kan bukan bagian daripada anggota dewan, tetapi mengamati kemudian dari hasil dari lintasan rapat tersebut ya, itu mahasiswa boleh speak up juga di luar dalam media sosial atau di tempat-tempat publik ya, boleh speak up ya kalau seandainya ada sesuatu yang kurang berkenaan atau tidak pas ya dari sisi mekanisme dan sebagainya. Begitu juga dengan sidang paripurna, itu sifatnya terbuka ya, wartawan, masyarakat ya sebetulnya diperkenankan untuk memberikan ya, pengawasan terhadap mekanisme yang berjalan. Nah, terkait dengan peran mahasiswa, apalagi mahasiswa fisik Universitas Sumatera Utara, salah satu universitas terkemuka di Sumatera Utara tentunya ya, memiliki peran yang sangat penting ya dalam bermedia sosial terkait dengan keterlibatannya di ranah politik ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang harus didalami, harus dilakukan
pengkajian, ya, satu kegiatan, ya, kritikan-kritikan itu harus disampaikan. Apa yang belum terperbaiki harus diperbaiki, apa yang belum sempurna harus disempurnakan, apa yang kurang harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Karena banyak program-program yang berjalan, ada program yang sudah lama berjalan, tentunya macam BPJS misalkan, ya tetap pasti ada aja masalahnya gitu ya. Apalagi program-program yang baru berjalan, ya ini BPJS ini kan program pusat sebenarnya, bukan program daerah ya, pusat, tapi ada juga ranahnya provinsi, misalkan UHC misalkan. Ya. Termasuk juga program baru, misalkan program MBG, ini juga program pusat, bukan program provinsi, program pemerintah pusat. Ya. Nah, di mana ranah provinsi? Ranah provinsi juga harus melakukan pengawasan bagaimana berjalannya MBG dalam melayani masyarakat. Ya. Sumatera Utara, ya, kalau seandainya ada sesuatu yang tidak pas ya dengan berjalannya MBG ini, maka ya sah-sah saja ya Gubernur DPRD Provinsi Sumatera Utara memberikan masukan ya kepada pemerintah pusat. Ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita semua speak up, insya Allah ya mudah-mudahan akan memberikan penyadaran. Ya. Begitu juga dengan Pak Dekan ya, Pak Dr. Hatta Ridho ya, tadi bicara tentang masih ada yang perlu kita kita perbaiki dalam program pemerintah, terutama pemerintah pusat. Ya saya melihat keterlibatan akademisi harus betul-betul full ya. Jangan sampai program itu berjalan ya tanpa ada kajian strategisnya seperti apa. Ya. Sehingga berjalannya itu menemukan kendala. Kemarin kita baru mendapatkan peristiwa ya kejadian di Brastagi ya, itu sangat prihatin kita ya. Saya melihat ya kenapa program-program pemerintah ini yang kalau seandainya ya ada pihak-pihak yang menjalankannya kemudian misalkan macam ada keracunan misalkan ya, ada kejadian keracunan misalkan, itu kan berarti kan harus ada pihak yang bertanggung jawab ya, baik secara perdata maupun pidana. Kalau seandainya dia ranahnya perdata, dia harus selesaikan itu. Kalau dia ranahnya pidana, ya juga harus bertanggung jawab secara pidana ya. Nah, ini mungkin beberapa pandangan saya terkait dengan bagaimana mahasiswa berpolitik ya dan menggunakan media sosial. Mungkin mudah-mudahan nanti ada pandangan, dan saya harapkan Pak Dokter juga meluruskan kalau seandainya saya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti fungsi dan tugas dari DPRD Provinsi Sumatera Utara sebenarnya itu kita bisa patokin itu ada 3 ya Bapak ya, sebagai pembentukan peraturan daerah, budgeting, dan juga penetapan pengawasan atau monitoring. Dan sebenarnya mahasiswa kalau diajakin untuk kritis bersama dalam proses politik terjadi di Sumatera Utara, bisa-bisa aja asal jangan lupakan tata tertib gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Salman atas jawabannya. Mungkin kita boleh lanjut ke Pak Dekan nih, Bapak Dr. Hatta Ridho. Pak Dekan, kalau kita melihat kehidupan mahasiswa hari ini tuh kan banyak nih, mayoritas dari mereka ini kan udah pasti Gen Z nih ya Bapak ya. Yeah. Generasi muda ini tuh sebenarnya saat ini kritis terhadap politik, atau justru yang selama Bapak lihat mereka tuh semakin mudah terpengaruh oleh informasi yang kadang kita nggak tahu nih benar atau enggaknya yang tersebar di sosial media. Gimana Bapak kira-kira? Sebelumnya ya, ini khusus untuk mahasiswa ya. Mahasiswa itu dalam sistem politik itu tuh ada suprastruktur politik, di situ trias politika dari sana. Trias politika, oke. Tapi kalau satu lagi namanya infrastruktur politik. Jadi misalnya kalau Ustadz Salman itu sebagai anggota dewan dia itu suprastruktur, tapi sebagai partai politik dia infrastruktur. Nah mahasiswa ini di infrastruktur, yaitu pressure group, kelompok penekan. Nah, penekan bukan untuk menjatuhkan, tapi melakukan fungsi kontrol. Kenapa? Karena mahasiswa ini komunitas yang kritis, yang rasional, yang masih melahirkan trust dari masyarakat itu cukup tinggi.
Atau kalau mahasiswa bersuara dianggap ini lebih independen gitu, lebih objektif gitu. Nah ini yang diharapkan. Itu posisi mahasiswa. Nah kalau kita lihat sekarang ya, mahasiswa itu masuk yang budaya politik yang mana? Mahasiswa ini jelas nggak parokial, ya. Dia juga tidak partisipan, tapi dia di tengah, dia subjektif. Itu menurut Simon Verba ya. Jadi subjektif ini dia tidak ikut politik, tapi dia mengkonsumsi berita-berita politik. Dan kemudian menjadi pokok bahasan, ini udah benar nggak? Lalu kemudian teringat di rumahnya. Nah jangan-jangan nanti dari sebuah keputusan politik, keluarga saya di rumah itu, bapak dan ibu saya itu terpengaruh, terimbas segala macam, dan kemudian muncul pembelaan itu yang disebut dari dulu tuh ampera namanya, amanat penderitaan rakyat. Nah itu khusus bagi rakyat yang menderita. Kalau yang nggak ada menderita, ngapain diabaikan gitu kan? Nah, jadi mahasiswa ini itu sekali lagi dia kelompok penekan dalam tataran rasional, dan dia bersama kelompok orang lain. Ada pers, ada organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, termasuk juga partai politik. Dia bagian tak terpisahkan dari sistem politik. Nah, dia nggak mungkin lepas dari sana gitu. Jadi kalau terkait informasi, ya memang zamannya beda ya, beda dulu dengan sekarang. Kalau zaman Pak Ustadz Salman, saya masih kuliah, itu yang kita konsumsi media mainstream, baik elektronik maupun media cetak. Tapi kalau sekarang media sosial, itu nggak ada itu. Kalau kita di sini misalnya diedit oleh Bang Tony. Nah, di media mainstream ada tim redaksi. Kalau yang sekarang media sosial siapa yang mengedit? Dia lempar aja. Nah, lempar batu sembunyi tangan. Nah, jangan sedang terbalik, lempar tangan sembunyi batu kan gitu. Jadi dia ini media sosial ada yang memang orang bermedia sosial untuk tujuan bagus, tapi ada juga memang punya niat tertentu untuk kita katakan mencari popularitas, bahkan materi, kira-kira gitu. Nah, disinilah mahasiswa itu perlu menempatkan dirinya sebagai, kalau mahasiswa terikut pada tren buruk dari media sosial, maka trust masyarakat akan berkurang. Ikut-ikutan ini gitu. Tapi kalau dia ikut pada satu fakta bahwasanya kebijakan pemerintah sebaiknya itu tetap pro kerakyatan, ya rakyat langsung lihat, oh suara kami dibawakan. Tapi kalau ada kebencian kepada sosok individu segala macam, kemudian hate speech, bahkan mengajak orang gitu kan, menciptakan keresahan sosial di masyarakat, masyarakat akan menjauh. Nah, seperti tadi ada tata tertib tapi tidak tertib, masyarakat akan menjauh dan menjadi kosong, dia nggak punya makna apa yang disampaikan. Kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Dengan berarti dalam tatanan politik itu sendiri ada yang namanya suprastruktur dan juga ada infrastruktur gitu ya. Berarti mahasiswa itu berada di dalam posisi tengah yang dimana dia bisa menjadi kelompok penekan, tapi sifat dari posisi mereka juga subjektif gitu ya Pak ya. Itu budaya politiknya. Budaya politiknya. Nah, kalau parokial dia nggak tahu apa-apa, dia ngikut aja. Pemilu ikut aja, nggak tahu ngapain itu, yang dipilih itu apa tugasnya dia nggak tahu. Itu kalau mahasiswa dia tahu. Tahu ya. Tahu, tapi dia sudah memilih sikap tuh ya preferensi pribadi dia saja gitu. Baik. Berarti dulu kalau di eranya orang Bapak kan media itu dia mainstream ya Bapak, ada proses redaksi terlebih dahulu, kita bisa edit apa yang bakal terpublish gitu. Nah memang kalau di era sekarang medianya anti mainstream berarti Bapak nih? Ya sebenarnya ada perangkatnya, misalnya ya ada Dewan Pers. Tapi kan banyak juga yang nggak terdaftar Dewan Pers. Iya. Tapi seolah-olah itu menjadi kebenaran karena dia pandai pula membuat narasi-narasi yang kontroversi gitu. Benar. Kalau masyarakat ini kok nggak kontroversi, nggak enak dibicarakan. Dia cari yang aneh-aneh bukan gitu. Baik. Yang agak lain kira-kira gitu. Okay. Baik agak lain satu maupun agak lain dua. Itu film Bapak. Oh film. Itu Ya. film. Oke. Baik, terima kasih Bapak Atarido atas jawabannya. Mungkin kita boleh balik lagi ke Pak Salman nih Bapak. Jadi Bapak, kalaulah saat ini kita lihat bahwasanya peran media sosial itu kan sangat luas sekali dan semua mahasiswa ini bisa menggunakan dan bebas untuk menyampaikan aspirasinya di media sosial mereka masing-masing itu punya nih Bapak rata-rata. Dan kalau mahasiswa ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah ataupun bahkan ke DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui media sosial laman mereka masing-masing, bagaimana sih Bapak atau apa yang Bapak harapkan dari cara menyampaikan kritiknya mereka sebagai seorang anggota DPRD semua? Mungkin silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ira. Terima kasih
Pak Dokter tadi ya sudah memberikan pencerahan juga ya ke kita semua terkait dengan peran mahasiswa di media sosial dan kondisi sekarang ya. Tadi ada media mainstream dan sekarang ini namanya media anti mainstream ya berarti ya. Jadi kalau saya sih kata kuncinya terkait dengan peran mahasiswa dalam penggunaan media sosial ya untuk aktivitas politik ya. Ya kata kuncinya kreatif. Ya, kreatif. Saya nggak tahu kalau ada mama-mama yang yang grebek tempat narkoba di Labuan Batu itu kemudian viral ya kan. Ya. Di situ kan ya cukup viral. Di situ kan masyarakat jadi melihat masa mama pakai daster bisa nutup tempat narkoba gitu. Lalu polisi yang pakai seragam masa nggak bisa kan gitu kan. Itu kan kreatif. Ya, saya karena sepertinya kreatif ya dalam hal bermedia sosial gitu. Dan di situ aparat kepolisian setelah itu bergerak gitu ya. Jadi ada juga beberapa aktivis-aktivis di tingkat nasional yang kabinet bayangan ya. Kabinet bayangan itu kan itu sangat luar biasa ya. Memberikan kritik dengan kreatif ya. Saya melihatnya kreatif sekali ya. Membuat orang-orang yang punya kepentingan dalam proses politik itu menjadi ya berpikir ulang gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik yang mengarah kepada mental pecundang gitu ya. Nah, jadi mahasiswa itu punya peran itu kreatif dalam bermedia sosial ya. Contoh ya terkait dengan aksi demonstrasi misalkan ya. Saya juga pernah di demonstrasi ini diundang juga Pak Dokter ya, Pak Dekan terkait dengan peran mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi ya. Demonstrasi misalkan aksi unjuk rasa. Kadang-kadang ketika mahasiswa itu datang unjuk rasa ini bisa juga kita masukkan dalam media sosial kita kan. Dalam aksi unjuk rasa memang sudah ramai. Masyarakat juga melihat itu yang berkendaraan di sekitar gedung DPRD misalkan. Tapi masyarakat yang mereka melihat ada aksi unjuk rasa dari mahasiswa itu pakai baju ya, itu masyarakat yang jalan berkendara itu mereka nggak tahu ini mahasiswa demonya di apa gitu. Kan sayang kan. Nah, entah dipakaikanlah spanduk gitu atau pamflet yang rapi, kemudian seluruh masyarakat yang sedang berlalu lalang di sekitar situ semua tahu bahwa oh ternyata mahasiswa visi khusus sedang aksi unjuk rasa memperjuangkan supaya pemerintah memperhatikan penderitaan rakyat terkait dengan ini misalkan ya. Jadi dukungan masyarakat jadi luar biasa. Bila perlu dilibatkan juga masyarakat, tanggapan mereka terhadap aksi itu apa gitu. Ya, ini kan termasuk kreativitas dalam membuat sebuah kegiatan yang nanti ketika dimasukkan ke media sosial ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya, kontribusinya kepada masyarakat ya. Di Medan juga Pak Dokter, Pak Dekan kan pernah juga saya lihat ada ibu-ibu pakai daster dan curi tempat judi dulu di Marean kalau nggak salah, itu judi tangkap ikan, tembak ikan ya, judi tembak ikan, itu ibu-ibu pakai daster gitu. Secara politik saya bisa ngomong, masa ibu-ibu pakai daster bisa menutup tempat judi, polisi pakai seragam, punya pistol nggak bisa, saya bilang gitu. Ya ini kan statement-statement politik yang nggak bisa dibantah gitu. Ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo misalkan. Ya, kemarin waktu pidato kenegaraan beliau kan, beliau memandang ada 1.000 tambang, ada ribuan tambang ilegal, kata beliau kan. Tambang nikel ya kalau nggak salah, tambang ilegal lah ya di Indonesia ini. Ya tidak mungkin aparat kepolisian dan TNI nggak tahu katanya gitu kan. Ini seorang presiden, sebetulnya kan kalau seorang presiden ya Republik Indonesia seharusnya kan tidak ngomong begitu, dia langsung kasih perintah aja ke polisi sama TNI untuk menyelesaikan masalah itu. Ini salah satu contoh kreativitas dalam mengkritisi ya statement politik tokoh negara, itu tingkat presiden, gubernur, DPRD, ya dan lain sebagainya.
Dan kreativitas itulah yang itu nanti akan menunjukkan kepada kami ini kan generasi X ya gitu ya, Pak Dokter ya. Kami generasi X. Katanya generasi X itu generasi yang paling beruntung karena dari mulai televisi nggak ada sampai AI ada, kita masih ada gitu ya. Ya, sementara mahasiswa nggak pernah merasakan TV hitam ya. Jadi istilahnya kami kompong juga kita gitu ya Pak Dokter ya. Wah, mahasiswa sekarang ini kreatif betul gitu. Nanti kita menaruh harapan yang besar, bangsa ini, provinsi ini akan diwariskan kepada kalian semua gitu. Ya, dari kreativitas yang dilakukan ya. Dan saya rasa kekhawatiran masyarakat atau masyarakat merasa apatis ya terhadap mahasiswa bisa terobati ya. Bisa muncul lagi semangat dari masyarakat. Oh, ternyata mahasiswa kita ada gitu. Ternyata mahasiswa kita semangat gitu. Ya. Kalau kami DPRD ada yang mengatur dan sebagainya. Ya, yang mungkin itu bisa jadi hambatan-hambatan di kemudian hari kalau seandainya ada solusinya, ya kita bisa ubah tatibnya, bisa ubah mekanismenya, ya, secara sepakat gitu ya, sehingga mekanisme itu bisa terus diperbaharui dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di masa yang akan datang. Terima kasih Pak, sangat padat sekali jawabannya. Saya sepakat juga ya kalau saat ini memang mahasiswa itu kalau bisa turut menjadi agen perubahan juga gitu kan untuk pembangunan daerah kita yang lebih maju. Dan bahkan dengan adanya media sosial saat ini idealnya mereka menyampaikan kritik, saran yang nggak cuma kritis tetapi juga edukatif dan juga kreatif gitu. Dimana dengan kalau menyampaikan kritik melalui media sosial itu dengan cara yang kreatif itu dapat menarik perhatian masyarakat juga gitu. Baik, terima kasih Pak sekali lagi untuk jawabannya. Kita boleh lanjut ke Pak Dekan lagi nih Pak Dekan. Ya. Dengan menurut Bapak nih Pak, dengan adanya media sosial saat ini, apakah sudah menjadi ruang pendidikan politik bagi mahasiswa atau justru lebih menjadi ruang untuk pertarungan opini nih Bapak saat ini? Ya, saya pikir dua-duanya bisa saja. Tapi saya pikir tuh 40-60 ya. 40-60. Ruang pendidikan politik gitu. Banyak juga memang tokoh-tokoh yang menyampaikan opininya yang objektif itu disertai data gitu kan. Dan itu bisa menjadi pembuka diskusi lah. Tapi juga yang memang tokoh buzzer gitu. Yang dia memang mendapatkan uang dari sana untuk menciptakan isu-isu yang kurang bisa ditanggungjawabkan. Nah, jadi saya kira disinilah pentingnya mahasiswa itu melek atau istilahnya literasi ya. Literasi digital terhadap berita-berita politik. Bahwasanya politik itu cara. Jadi ada cara orang yang positif dan yang negatif. Yang harus diikuti yang positif. Kenapa? Karena marwah. Kita punya marwah. Punya martabat sebagai mahasiswa. Jadi bukan orang yang mengedepankan emosional, tapi mengedepankan rasionalitas. Jadi mahasiswa itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya masih tetap samanya itu budayanya, yaitu budaya diskusi. Ketika ada satu isu, baiknya diskusikan dulu. Lakukan tabayun atau check and recheck data. Benar nggak ini? Jangan-jangan kan sekarang banyak yang bisa playing victim gitu kan, karena terpengaruh sinetron gitu. Jadi memang harus dikedepankan rasionalitas karena kita membawa satu misi, yaitu bagaimana mahasiswa ini calon pemimpin ke depan. Segala hal yang kurang lurus ya luruskan, karena suatu saat dia memimpin dia sudah tahu bahwasanya dia juga dalam posisi akan dikritik. Nah, tidak anti kritik. Jadi saya pikir untuk media sosial kita bijak untuk melihat mana media sosial yang layak untuk dikonsumsi, mana yang tidak. Kalau Anda untuk hiburan ya memang khusus hiburan aja, jangan terus dikait-kaitkan dengan hate speech dan seterusnya. Saya pikir itu.
Baik, terima kasih Pak Hatarido. Berarti mahasiswa itu kalau bisa tidak hanya memahami teori politik ketika belajar di kampus saja, tapi juga dapat mampu membaca realitas politik dan mengkritisinya secara kritis gitu ya. Iya, kalau di kampus ini kita kan sudah berbeda metode pengajarannya. Benar. Sekarang kan sudah project based learning. Jadi ada sebuah case study ya. Itu mahasiswa itu lebih aktif. Jadi bukan dosen, dosennya yang memandu dan sampai keluar jalur pembahasan. Nah, jadi dengan demikian maka teori-teori itu harus didekatkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Bahkan bila perlu mahasiswa ini terjun langsung belajar bagaimana berpolitik itu melalui organisasi. Seperti tadi politik itu kan cara, budaya itu cara. Kita punya organisasi nirlaba, cuma menghidupinya pakai iuran. Nah, bersepakat untuk iuran itu sudah cara, sudah berpolitik. Lalu apa program-program kita merumuskan program juga berpolitik. Jadi saya pikir itu praktiknya. Bahkan kalau sudah ada momentum tertentu, karena saya pernah menyelenggara pemilu dulu, saya sangat melihat mahasiswa itu punya kelebihan. Punya kelebihan kalau seandainya dia bisa menjadi KPPS, PTK, PPS gitu. Nah, dia punya wawasan, punya ilmu, dan bisa memahami peraturan secara lebih bagus ketimbang komponen masyarakat lainnya. Sehingga dalam mengusung momentum demokrasi itu mahasiswa langsung bisa ambil peran. Terlibat langsung. Nah, bukan hanya menjadi objek pengkonsumsi sosial media. Baik. Semoga terinspirasi adik-adik mahasiswa, khususnya ini yang berhadir pada hari ini, dan juga pendengar NN Radio dimanapun berada. Setelah kita dengarkan beberapa diskusi kita dengan Pak Salman, iya benar Pak Salman, dengan juga Pak Hatarido, menarik sekali. Maka dari itu menjadi mahasiswa di era digital saat ini bukan hanya soal cepat untuk mendapatkan informasi, tetapi juga tentang kemampuan untuk memilah, memahami, dan menyikapi informasi tersebut. Karena kritis bukan berarti harus selalu menolak. Beberapa terdapat dan berbeda pendapat bukan berarti harus bermusuhan. Kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini, dan tetap bersama kami dalam kegiatan Parlemen Goes to Campus. Dipungut, kenapa ini tidak dipungut, kenapa ini yang mengut sikulan, kenapa yang ini mengut pemerintah, tidak dipahami oleh masyarakat. Berarti kan kurang edukasi secara politik ya, seperti apa yang seharusnya terjadi di Serbu Debu itu ya, sehingga ketika terjadi clash ataupun benturan ya, masyarakatnya terbelah, ada yang membela masyarakat, ada yang membela pemerintah ya. Jadi ini perlu edukasi ini, kalangan intelektual seperti Pak Dekan dan teman-teman dosen ya, akademisi ini sangat berperan penting untuk dirangkul oleh pemerintah. Ya, tentu pemerintah yang merangkul, nggak mungkin lah Pak Dekan datang ke pemerintah ya kan untuk mengajukan diri. Jadi pemerintah harus merangkul ya akademisi untuk mengkaji seperti apa strategi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Baik, terima kasih Pak Salman. Maka dari itu pesan yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah terkait adalah mari jadi pihak yang merangkul gitu ya Pak ya. Mungkin kita lanjut ke Pak Dekan nih, Bapak Dr. Hatarido. Pertanyaannya, apa kemampuan paling penting yang harus dimiliki mahasiswa sebelum membagikan sebuah informasi politik di media sosial? Ya, kemampuan untuk mengkolek data dan mereduksi data. Kalau dikolek saja ya boleh saja dari media-media sosial, media mainstream boleh. Tapi ketika mereduksinya itu sudah mengarah kepada seperti kata Ustaz Salman tadi, suatu solutif, upaya solutif untuk memecahkan satu problem di tengah masyarakat. Nah, jadi kemampuan untuk problem solver itu tentu saja berakar dari kemampuan kita untuk memahami, mengumpulkan dan mereduksi atau memilah-milah data mana yang kira-kira sangat kuat untuk dijadikan dasar bagi untuk saran pemecahan masalah gitu. Jadi
kemampuan itulah ya, kemampuan yang disebut literasi itu. Ya, kalau istilahnya literasi politik dalam platform digital, nah gitu. Kira-kira begitu. Oke, berarti tips and triknya adalah kolektif dan reduktif. Jadi jangan cuma dikoleksi saja, tapi tidak ada proses reduksinya ya Bapak. Iya, Ya? iya, iya. Baik. Lalu Bapak, bagaimana nih cara membedakan kritik yang berbasis data dengan konten yang sengaja dibuat untuk menggiring opini? Biar mahasiswanya juga tersadarkan nih Bapak. Ya, saya kira ya dari sisi narasinya, dari adab istiadatnya, gitu kan. Oke. Kadang ada bahasa-bahasa yang kurang pantas menurut adat ketimuran disampaikan, itu berarti untuk menciptakan kontroversi, menciptakan isu untuk menarik opini, ya, untuk mengulang opini. Tapi kalau di ujungnya itu mengajak diskusi, bagaimana pendapat kalian, nah itu lebih bagus kalau di ujungnya itu. Tapi kalau ada di ujungnya pakai tanda seru, ada 12 biji tanda serunya, bergerak, nah itu perlu dilihat tanda-tandanya juga ya, sinyal-sinyal dari sana. Ada orang yang ingin memaksakan kehendak dari narasi itu nampak. Tapi ada orang yang mengajak berdiskusi, betul nggak ini? Wah itu kan sedang. Dari diskusi, ini bagaimana pendapat Anda? Nah, saya mahasiswa ini, saya merasa punya tanggung jawab untuk melihat bahwa program ini sebenarnya bagus, tapi dalam tataran implementasi harus ada perbaikan, misalnya gitu. Oke. Bukan langsung program ini nggak bagus, wajib ini nggak bagus, yang bagus mana? Entahlah, pokoknya nggak ada lah kan. Masa nggak ada program yang bagus? Iya. Nah pokoknya, ya, jadi saya pikir mahasiswa ini jangan berpikir sendiri, Oke. bertindak sendiri, biasakanlah diskusi, punya discussion group gitu kan, grup diskusi. Kalau apa perlu menghadirkan Ustadz Saman, saya kira Ustadz Saman bersedia. Kalau sekarang sibuk, minta diundang ke parlemen juga, saya pikir terbuka ya, karena saya pikir HA ini kan hak dasar ya, hak dasar untuk 28E, hak konstitusi itu, Iya. ya, serta 28F memperoleh informasi, itu juga hak. Cuma ada di sana aturan-aturan yang membatasi, ya. Undang-undang lainnya ada, undang-undang perlindungan data pribadi dan seterusnya, jangan pula dipaksa-paksa. Nah, karena ini semua adalah undang-undang itu adalah konsensus, kesepakatan bersama. Jangan kita mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan komunitas atau orang yang banyak. Itu saya kira. Baik. Terima kasih Pak Dekan. Sudah terjawab beberapa pertanyaan yang tadinya saya sudah ajukan kepada Pak Salman dan juga Pak Dekan. Tiba saatnya ini kita masuk ke sesi diskusi bersama mahasiswa. Saya persilakan untuk mahasiswa yang ingin bertanya. Tadi kita sudah pada saat off air sudah menunjuk 3 mahasiswanya. Mungkin boleh dimulai dengan menyebutkan nama dan berasal dari program studi atas atau semester berapa. Silakan adik mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak, perkenalkan nama saya Umar dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, sekarang di semester 3. Semester 3. Saya ingin menanyakan langsung nih kepada Bapak Wakil DPRD Sumatera Utara terkait RUU perampasan aset, yang mana rancangan undang-undang perampasan aset itu sudah diusulkan dan sudah dibahas dari 2008 sampai saat ini, yang mana itu sudah keluar masuk dari prioritas nasional, tapi sekarang dilanjutkan ke prioritas nasional. Banyak dinamika dari 2003 itu, kenapa tidak langsung disahkan terus Pak? Kok banyak sekali rapatnya, sehingga rapat dari 2003 sampai sekarang itu mandek gitu, tidak kebanyakan rapat, tapi hasilnya itu untuk menjawab gimana kira-kira Pak dari DPRD-nya Pak. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Umar. Boleh diberi tepuk tangan untuk Umar? Oke, terima kasih Umar atas pertanyaannya. Umar ini dari Prodi Kesos Bapak. Jadi di FISIP sendiri memang ada beberapa program studi dan ini dari kesejahteraan sosial. Mungkin kita boleh lanjut kita kolek dulu ya Pak pertanyaannya ya. Silakan yang kedua, di sini ada Samudra, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, saya Samudra Ramadhan Nasution dari Prodi Ilmu Politik semester 3. Jadi pertanyaan saya itu
kasih Bapak menjelaskan bahwa konsep mahasiswa kritis berpolitik tidak berhenti pada keberanian, tetapi juga menghasilkan partisipasi politik yang nyata. Apakah DPRD Sumatera Utara memiliki mekanisme khusus agar kritik dan aspirasi mahasiswa seperti kami ini dapat masuk ke dalam proses legislasi atau pengawasan DPRD? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Samudra. Boleh beri tepuk tangan untuk Samudra. Kita lanjut ke penanya ketiga kita, silakan. Adik. Ya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rafael Mertombulun. Saya dari Prodi Ilmu Politik, Stambuk 25. Saya ada dua pertanyaan sebenarnya. Saya tahu bahwa saat ini memang kita dalam masa yang modernisasi itu. Nah, untuk itu sebenarnya menurut Bapak sendiri, bagaimana kemudian apakah era digital ini sebenarnya menjadi penguat dari demokrasi kita atau justru menjadi seperti memperlemah begitu? Kenapa? Karena justru sekarang banyak sekali orang-orang yang mudah tergiring opini maupun menyebarkan berita yang tidak benar, dan kemudian itu menjadi suatu hal yang negatif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah di DPRD sendiri di Sumut ada seperti prosedural tertentu untuk memfilter ataupun mengambil aspirasi yang disebarkan melalui media sosial? Karena kita tahu sendiri seperti yang saya bilang bahwa tidak semua aspirasi sendiri bisa diterima dengan baik karena ada yang memang hoax, mungkin ada berita bohong. Nah, apakah di DPRD sendiri ada SOP atau proseduralnya untuk menerima aspirasi melalui media sosial? Terima kasih Pak. Terima kasih Rafael, boleh beri tepuk tangannya. Baik, telah kita dengarkan nih pertanyaan dari mahasiswa untuk menjadikan diskusi kita tidak hanya edukatif tapi juga informatif. Dan boleh silakan langsung saja dijawab Bapak. Ini kita punya pertanyaan 3, ada dari Umar, ada dari Samudra dan juga dari Rafael. Mungkin kepada Pak Salman terlebih dahulu. Boleh? Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada 3 penanya. Yang pertama Umar, yang kedua Samudra, yang ketiga Rafael Mertombulun. Pertama terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ya. Ini ranahnya ranah DPR RI ya, pusat ya, bukan di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nah, inilah yang menjadi masalah terkait dengan penyampaian aspirasi. Banyak adik-adik mahasiswa kita ini bukan mahasiswa saya, tapi masyarakat lah secara umum ya, itu terkadang-kadang tapi perlu disampaikan bahwa setiap aspirasi ini mungkin menjawab semuanya tadi ya, itu ada mekanismenya ya, mekanisme yang berjalan sehingga aspirasi itu menjadi memutuskan untuk membawa atau menyampaikan pentingnya disahkan RUU perampasan aset. Nah, dalam prosesnya itu di DPRD ini kan ada 9 fraksi politik yang terjadi di DPR RI ya. Masih ada masalah dalam penegakan hukum kita ya. Tapi secara simpel terkait dengan perampasan aset ya, adik-adik mahasiswa bisa melihat fraksi mana ya yang secara tegas mendesak, dan fraksi mana yang menolak, dan fraksi mana yang mengulur-ulur dan sebagainya ya. Berikanlah tekanan politik kepada masing-masing partai politik. Nah, begitu juga dengan kritik yang masuk dalam yang masuk ke DPRD ya, apakah masuk dalam proses-proses pengambilan keputusan ya, mekanisme tetap per fraksi. Makanya ketika adik-adik menyampaikan aspirasi kan diterima tuh oleh anggota DPRD atau pimpinan DPRD atau anggota fraksi, kemudian dibawa ke ranah kelengkapan ke komisi, ke anggaran dan sebagainya. Kalau seandainya itu ada kesepakatan, apa yang disampaikan oleh adik-adik itu ternyata disepakati oleh DPRD, itu masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Ya, itu pasti. Ya, kalau seandainya judul sudah kelimpungan juga pemerintah dengan judul itu sampai ke
dan kita berharap keputusan yang terbaik. Ya. Jadi baik itu aspirasi maupun sesuatu yang muncul di media sosial itu tetap harus menjadi perhatian ya DPRD dalam hal mengambil keputusan. Saya rasa itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Salman. Mungkin boleh ditambahkan oleh Bapak Atlarido. Baik, tentang rampasan aset itu kan dimaksudkan untuk mengarah non justisia di luar pengadilan bisa dirampas dia kalau dalam undang-undang itu ada. Misalnya kerugian negara 2M, ya asetnya dirampas tanpa melalui proses pengadilan. 5 sila itu Pancasila. Jadi jangan kita bergerak terpengaruh kepada demokrasi liberal. Jadi demokrasi mana? Kita sudah menetapkan demokrasi konstitusional itu demokrasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya terjadi persatuan Indonesia. Bagaimana caranya dengan melakukan kerajaan pimpinan lima dan perwakilan untuk mewujudkan apa? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi dari sila pertama sampai sila kelima itu terkait ya. Itulah demokrasi Indonesia. Tapi kita kalau cenderung misalnya terjadi perpecahan itu karena menganut demokrasi liberal. Saya kan bebas, suka-suka saya gitu. Nggak bisa demokrasi suka-suka, ya. Itu demokrasi harus dikendalikan, ya. Demokrasi yang terkendali, yang tidak melukai komunitas lain dan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan itu bukan Pancasila. Nah, jadi itu yang sekarang sering terlupa ya, sehingga kadang kita selalu mengutamakan hak, melupakan kewajiban. Kewajiban kita adalah menjamin masyarakat tetap tertib, ya, nyaman untuk melakukan aktivitas ekonomi, ya, dan kemudian berdaulat secara ekonomi, budaya maupun politik. Jadi tidak terpengaruh oleh negara lain, karena ini bisa menjadi satu bagian dari proksi ya, proksi dari negara lain untuk melemahkan sendi-sendi kenegaraan kita. Ini perlu hati-hati kita. Jadi modernisasi itu ingatlah, jangan begitu bicara demokrasi yang kita depankan adalah kebebasannya. Tapi kebebasan semua harus dikendalikan. Nah, nafsu itu harus dikendalikan, gitu ya. Ambisi itu perlu, tapi kok ambisius itu terlalu, ya. Jadi Bung Roma sudah menyatakan. Pak Dekan atas jawabannya. Baik, adik-adik. Sudah kita dengarkan jawaban dari pertanyaan adik-adik, semoga terjawab. Nah, nanti kalau misalnya tidak terjawab, kita undang lagi Pak Salman ya untuk hadir, untuk berdiskusi lebih lanjut lagi. Jadi mari kita colek-colek tim NR Radio untuk buat episode-episode selanjutnya ya, di FISIP ya. Oke, baik. Saya ingin bertanya sekaligus untuk closing statement kita nih, Pak dan juga Pak Atlarido. Jika harus memberikan satu pesan kepada mahasiswa yang saat ini hidup berdampingan dengan era digital, apa pesan yang paling penting agar mereka menjadi generasi yang kritis, cerdas bermedia, dan sehat dalam berdemokrasi? Mungkin boleh dari Pak Salman terlebih dahulu. Ya, kalau itu arahan dari Pak Dekan aja nanti. Dari Pak Salman juga dong. Saya ingin menyampaikan bahwa banyak peristiwa politik yang ada dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita bingkai dalam kegiatan media sosial yang akan berdampak luar biasa bagi masa depan kita bersama. Ya. Saya kasih tahu, saya sampaikan ya, ada salah satu contoh ya terkait dengan rokok misalkan, merokok. Ya. Jadi ada dialog ini Pak, ya, antara orang yang nggak merokok sama orang yang merokok. Kata orang yang nggak merokok, kenapa abang merokok? Ya, enak aja. Berapa bungkus abang sehari merokok? 1 bungkus sehari katanya. Berapa satu hari? 20.000 misalnya. 20.000 satu hari dia habis uangnya untuk merokok. Kalau abang merokok setahun berarti 365 hari udah 7.300.000 uang habis untuk sekedar beli rokok. Udah berapa tahun abang? 10 tahun. Kali 10 berarti udah 70 juta ya. Oh, kalau abang nggak ngerokok selama 10 tahun berarti abang udah bisa beli sepeda motor yang mewah itu. Habis itu yang ngerokok balik nanya ke yang nggak ngerokok, kamu ngerokok? Enggak. Bisa beli kereta mewah? Enggak. Menemukan kesepahaman antara itu perspektifnya kesehatan ataupun penghematan gitu ya. Dan akhirnya jadi tidak ketemu ya, bukan dan persatuan bangsa dan negara kita. Mungkin itu.
Baik. Terima kasih banyak Pak Salman. Ini udah jelas tadi hitung-hitungannya ya Pak. Saya sampai memperhatikan kalkulatornya. Oke baik, silakan Pak Dekan bagaimana? Baik, kalau untuk pesan kepada mahasiswa ya, pokoknya kita mengutamakan evidence based statement, evidence based movement. Jadi kalau mau bergerak, pakailah data. Kalau mau bikin statement, pakailah data, ya, data yang akurat, bukan data yang direkayasa. Gitu. Jadi misalnya kapan kita bergerak kalau merasa bahwasanya masyarakat itu kepingin kita sampaikan aspirasinya. Misalnya inflasi itu kan langsung berhubungan ke dapur. Dan kenaikan harga-harga itu berbagai survei-survei sosial politik yang kita laksanakan. Kita tanya ke masyarakat, apa yang paling perlu prioritas saat ini dilakukan pemerintah? Yang menstabilkan harga itu saja gitu. Sebelum yang lain gitu ya, sebelum hal-hal yang lain. Karena itu langsung dirasakan gitu. Nah, jadi betul-betul lihat, betul terjadi inflasi. Apakah betul-betul terjadi kejahatan-kejahatan di bidang penimbunan sembako misalnya seperti itu. Jadi harus menuntut pemerintah untuk menindak para pelaku ini yang mengambil keuntungan, tapi rakyat jadi rugi misalnya gitu ya, atau merusak lingkungan dan seterusnya. Nah ini semua bisa bebas didiskusikan, tapi bergeraklah dan berbicaralah berdasarkan fakta dan data, dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena masyarakat mahasiswa sebagai calon pemimpin, salah satu kompetensi yang harus dibinanya adalah tanggung jawab. Itu saja yang penting dulu. Tanggung jawab mengeluarkan statement, tanggung jawab bersikap, ya. Nah, jadi saya pikir tanggung jawab keluarga kepada masyarakat itu saja gitu. Yang simpel saja, jangan yang terlalu apa gitu. Ya, saya pikir bergerak dari yang sederhana, bergerak dari yang kecil, dan bergerak mulai dari sekarang. Saya kira itu ya. Baik adik-adik mahasiswa, mari kita untuk bijak menggunakan media sosial, terutama dalam masalah-masalah menyangkut politik yang rawan terhadap tarik-menarik kepentingan. Demikian, terima kasih. Di kemajuan Sumatera Utara. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hatta Ridho, SOS MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dan Bapak Haji Salman Al-Farisi LC.MA, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, atas diskusi dan pandangannya. Semoga kegiatan seperti ini dapat kita lanjutkan dan menghadirkan Bapak juga ke sini agar dapat berdiskusi interaktif dengan mahasiswa. Dan tentu saja terima kasih untuk pendengar NR dimanapun berada, serta seluruh mahasiswa yang telah menjadi bagian dari kegiatan Parlemen Goes to Campus. Dan terima kasih Pak Roni beserta tim yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Saya Ira Rizka Aisyah Lubis SOS MSI pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. News and Rhythm Radio.